Otoritas Jasa Keuangan akhirnya menghentikan perang suku atau hasil imbal yang tinggal dalam menghimpun dana pihak ketiga atau deposito dengan mematok batas atas suku bunga simpanan perbankan nasional berlaku sejak 1 Oktober. Otoritas Jasa Keuangan mematok batas atas suku bunga deposito setelah melihat kompetisi antar bank yang kian sengit. Bahkan persaingan dengan iming-iming suku bunga tinggi sudah melampaui batas kewajaran. Untuk itu OJK berjanji akan memberlakukan sanksi kepada perbankan yang memberikan bunga di atas ketentuan. OJK melaporkan sejak Januari hingga Juli 2014, deposito rupiah sudah meningkat sebesar 70 basis poin, dari 7,97% menjadi 8,67%. Umumnya suku bunga pada deposan inti menyentuh kisaran 11%. Untuk menekan tren perang suku bunga, OJK menetapkan batas atas suku bunga dana pihak ketiga sebesar 7,75% untuk nominal simpanan sampai 2 miliar rupiah. Sedangkan suku bunga untuk bank kategori modal buku 4 maksimum 200 basis poin di atas BI rate dan maksimal 225 basis poin di atas BI rate untuk bank buku 3, termasuk upaya monitoring terhadap bank-bank besar lainnya. OJK menilai suku bunga dana perbankan pada saat ini telah di luar kewajaran. Ya. Tingginya suku bunga dana ini pada gilirannya akan berdampak pada high cost ekonomi. OJK mensinyalir adanya tekanan pemilik dana besar di balik persaingan suku bunga deposito perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampu Bolon menilai tekanan para deposan cukup berpengaruh dibandingkan soal likuiditas, mengingat 1% nasabah KAKAP menguasai lebih dari 45% sumber dana perbankan. Pemilik dana besar ini cenderung memberikan tekanan pada perbankan untuk memberikan imbal hasil tinggi melalui besaran suku bunga yang diterimanya. Apabila tidak dilakukan demikian, dana-dana ini akan mudah pindah dari satu bank ke bank lain. Ketatnya persaingan suku bunga deposito dipicu hasrat industri perbankan meraup sebanyak-banyaknya perolehan dana pihak ketiga. Padahal langkah menghimpun likuiditas itu cukup beresiko. Selain melambungkan biaya perbankan dan menghambat ekspansi kredit, dalam jangka panjang akan berimbas menekan aktivitas ekonomi hingga terhambatnya pertumbuhan di dalam negeri. Anggia Kusuma Wardaya, Eka Putra Pamungkas, Berita 1, Jakarta.